tentang penerapan scaffolding pada CPD di SNPN Halang Jember. Tugas ini sebagai pemenuhan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah perspektif sosio-kultural. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Dita Loka Anggriani dengan NIM 240211105889. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023, jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Jember. Kali ini saya akan menyampaikan terkait beberapa hal. Yang pertama, terkait ringkasan intervensi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development adalah suatu konsep yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky. Lev Vygotsky adalah seorang psikologi dan ahli teori perkembangan manusia. Vygotsky mengembangkan teorinya pada awal abad ke-20 dan konsep ZPD menjadi salah satu pilar utama dalam pandangannya terhadap pembelajaran dan perkembangan kognitif. Vygotsky berpendapat bahwa ZPD terbentuk dari jarak antara zona perkembangan aktual dan zona perkembangan potensial. Sehingga definisi dari ZPD adalah rentang antara apa yang dapat dipelajari siswa secara mandiri dan apa yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain, seperti guru atau teman sebaya yang menitik beratkan pada interaksi sosial untuk memudahkan perkembangan anak. Vygotsky menekankan peran penting interaksi sosial dalam pembentukan pemahaman dan kemampuan kognitif. Karena ZPD terwujud melalui interaksi dengan orang lain. ZPD sendiri tidak hanya dipahami dalam konteks kognitif, tetapi juga dalam konteks sosial dan budaya. Budaya dan norma sosial memainkan peran dalam membentuk ZPD seseorang. Menurut Vygotsky, ZPD membawa pemahaman bahwa perkembangan sosial dan kognitif tidak terpisah. Kedua aspek tersebut berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Hal tersebut menjadi penting bahwa ZPD memiliki implikasi yang luas dalam bidang pendidikan, terutama dalam merancang strategi pengajaran yang mendukung perkembangan optimal peserta didik. Vygotsky Zone of Proximal Development atau ZPD tergambar dalam diagram di bawah ini. ZPD terdiri dari 3 bagian, yakni what is already known, apa yang sudah diketahui oleh peserta didik. Yang kedua, what can be known with assistance, yakni apa yang dapat diketahui dengan bantuan. Dan yang terakhir, what is not known, apa yang tidak diketahui. What is already known atau apa yang tidak diketahui itu terjadi pada sebelum pembelajaran, the past. Dan what is not known atau apa yang tidak diketahui akan terlihat di the future atau di setelah pembelajaran, di mana proses dari ketiga diagram lingkaran yang saling berkaitan ini ada yang namanya learning atau proses pembelajaran. Konsep scaffolding dalam ZPD. Scaffolding pada ZPD merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pembelajaran peserta didik dengan memberikan dukungan yang sesuai dengan tingkat keterampilan mereka. Seiring perkembangan peserta didik tersebut, scaffolding ini dapat disesuaikan atau bahkan dikurangi seiring dengan peningkatan kemampuan dan pemahaman mereka. Konsep scaffolding menggambarkan bantuan atau dukungan yang diberikan oleh individu yang lebih berpengalaman untuk membantu individu yang sedang belajar melewati ZPD mereka. Scaffolding bertujuan untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan tingkat pemahaman individu. Bantuan dapat diberikan oleh guru, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya yang dapat menjadi mitra dalam memberikan scaffolding. Mereka membantu individu mengatasi kesulitan dan memahami konsep atau tugas yang sulit. Selanjutnya, yakni metode scaffolding. Metode scaffolding yang dapat diterapkan kepada peserta didik saat pembelajaran antara lain motivasi atau dorongan. Metode ini berkaitan dengan merangsang atau meningkatkan motivasi peserta didik.
yang datang dalam berbagai bentuk, seperti memberikan tujuan yang menarik, mengaitkan materi pembelajaran dengan minat peserta didik, atau menekankan relevansi materi terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Guru juga dapat menciptakan situasi pembelajaran yang menarik dan memotivasi, memberikan penghargaan atau pengakuan atas pencapaian peserta didik, atau bahkan merancang tugas yang memungkinkan peserta didik untuk mengekspresikan minat dan kreativitas mereka. Yang kedua, yakni modeling atau memberi contoh. Metode ini melibatkan guru atau sumber daya pembelajaran dengan demonstrasi tentang cara menyelesaikan tugas atau mengatasi masalah. Peserta didik belajar dengan melihat bagaimana tugas atau masalah dapat dipecahkan. Dalam metode ini, guru dapat memulai dengan memberikan contoh yang jelas dan memahami, menunjukkan langkah-langkah proses, dan kemudian memberikan peserta didik kesempatan untuk mengikuti contoh tersebut atau mempraktikkan keterampilan yang telah ditunjukkan. Yang ketiga, reminder atau mengingatkan. Metode ini melibatkan pengingat atau pemberian petunjuk kepada peserta didik saat mereka sedang belajar atau menyelesaikan tugas. Pengingat ini bertujuan untuk membantu mereka mengakses pengetahuan yang sudah dimiliki atau mengarahkan perhatian mereka pada langkah-langkah atau konsep yang diperlukan. Guru dapat memberikan pengingat visual, menyusun daftar langkah-langkah yang diperlukan, atau menggunakan kata-kata kunci untuk membantu peserta didik mengingat informasi yang relevan dengan materi yang dipelajari. Yang keempat, yakni checking atau memastikan. Metode ini melibatkan guru untuk memastikan pemahaman peserta didik dengan melakukan pengecekan atau verifikasi. Guru melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah memahami materi atau berhasil menyelesaikan tugas. Hal ini dapat diterapkan dengan guru menggunakan pertanyaan, kuis, diskusi kelompok, atau tugas formatif untuk memeriksa pemahaman peserta didik. Hasil dari pengecekan ini dapat digunakan untuk menyusun langkah-langkah berikutnya dalam pembelajaran. Yang harus diketahui, masing-masing metode ini dapat diterapkan secara terpisah atau dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran. Pemilihan metode scaffolding yang sesuai dapat membantu memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik dan membangun pemahaman mereka secara bertahap. Penerapan scaffolding pada ZPD di SMPN 6 Jember kelas 8. Situasinya, yakni peserta didik kelas 8A SMPN 6 Jember yang terdiri dari 32 peserta didik dengan kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Mereka adalah peserta didik dengan latar belakang yang berbeda, baik dari segi sosial, politik, budaya, maupun ekonomi. Tetapi perbedaan itu tidak membuat mereka dibedakan dalam proses pembelajaran. Mereka juga adalah peserta didik yang terdiri atas kemampuan yang berbeda-beda, yakni peserta didik yang berkemampuan tinggi, berkemampuan sedang, dan berkemampuan rendah. Tantangannya yakni yang pertama, mempertahankan motivasi dan minat belajar peserta didik. Yang kedua, membuat alur pembelajaran menggunakan metode, strategi, dan media yang tepat untuk peserta didik. Dan yang terakhir, melakukan pembentukan kelompok secara adil dan merata, secara heterogen dengan melakukan asesmen diagnostik. Hal ini harus dilakukan dengan tepat agar pembentukan kelompok dapat dilakukan secara adil dan merata. Langkah-langkah penerapan scaffolding pada ZPD di SMPN 6 Jember. Yang pertama, sebagai guru kita harus memberikan asesmen diagnostik terkait materi prasyarat untuk mengetahui level kognitif peserta didik dan juga gaya belajar peserta didik. Asesmen diagnostik ini terdiri atas kognitif dan non-kognitif, di mana kognitifnya kita akan mengetahui tentang level kemampuan siswa dan non-kognitifnya kita dapat mengetahui tentang gaya belajar mereka. Hal ini sebagai langkah awal untuk pembentukan kelompok secara heterogen dengan level kemampuan yang berbeda-beda agar scaffolding dapat diterapkan antar teman sebaya. Gambar di samping adalah dokumentasi saat pengambilan
Asesmen diagnostik pada siswa SMPN 6 Jember di kelas 8A. Selanjutnya, yakni pembentukan kelompok sebagai cara untuk melibatkan peserta didik dalam berdiskusi dan berpikir untuk memecahkan masalah. Kelompok yang kami bentuk yakni kelompok heterogen dengan level kemampuan siswa yang berbeda-beda tetapi dengan gaya belajar yang sama. Di sana, satu kelompok terdiri atas 4 orang yang akan saling bekerja sama untuk memecahkan LKPD yang telah disediakan. Peran guru menjadi motivator dan mediator dalam pembelajaran juga dapat memberikan scaffolding kepada kelompok maupun individu yang membutuhkan bantuan. Langkah selanjutnya yakni melakukan bimbingan dan bantuan kepada peserta didik maupun kelompok yang mengalami kesulitan. Video-video tersebut adalah salah satu contoh penerapan scaffolding oleh guru kepada kelompok maupun individu yang mengalami kesulitan. Pemberian scaffolding dapat Anda perhatikan pada video yang telah disajikan. Langkah selanjutnya terkait penerapan scaffolding pada ZPD di SMPN 6 Jember, khususnya di kelas 8A, yakni evaluasi. Setelah melakukan tugas dan bimbingan, peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi terkait tugas yang telah diberikan. Presentasi diwakili oleh beberapa kelompok yang terdiri atas gaya belajar yang berbeda. Di kelas 8A, gaya belajar terdiri atas 3 gaya belajar, yakni visual, audiovisual, dan kinestetik. Di sini, mereka berkumpul dengan gaya belajar yang sama tetapi dengan level kognitif yang berbeda, sehingga dapat melakukan scaffolding antar teman sebaya. Berikut adalah video dari presentasi yang dilakukan oleh kelas 8A pada materi yang diajarkan oleh guru di persamaan garis lurus. Hasil penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD untuk membantu peserta didik dengan tuntunan dan bimbingan yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Zone of Proximal Development atau ZPD juga dapat membentuk karakter peserta didik yang berani menyampaikan pengetahuannya, bergotong royong, dan mampu berinteraksi sosial antar peserta didik, karena kita melibatkan diskusi kelompok di dalamnya. Hasil akhir dari proses pembelajaran ini, sebagian besar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dapat mempengaruhi keberhasilan peserta didik dan meningkatkan pemahaman mereka pada pembelajaran di kelas. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama, pembelajaran dan replikasi hasil ini untuk mengetahui dan mengevaluasi keberhasilan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development untuk mencapai peningkatan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, peran guru berfungsi sebagai motivator dan mediator untuk membantu siswa mencapai zona perkembangan aktual mereka. Yang ketiga, kegiatan kolaborasi dengan teman sejawat yang lebih ahli memberikan dampak untuk meningkatkan zona perkembangan aktualnya. Dan yang terakhir, siswa bertanggung jawab penuh untuk dapat mengelola pemahamannya dengan baik walaupun membutuhkan bantuan dari orang lain. Demikian penjelasan kampanye praktik baik dari penerapan scaffolding pada ZPD di SMPN 6 Jember. Saya, Dita Loka Anggriani, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.